Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan berkah. Teman-teman, aku itu sering banget dengar nama Abu Hurairah. Lalala dari Abu Hurairah. Lalalala dari Abu Hurairah. Mungkin sama ya, di antara kalian juga pernah begitu. Nah, makanya kali ini aku mau cerita tentang kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Ada lebih dari 1.600 hadis yang diriwayatkannya. Mau tahu ceritanya? Yuk, langsung aja kita dengerin ya. Kisah ini sendiri aku ambil dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, Habib Ali Al-Kaf, dan beberapa sumber lainnya. Dikisahkan pada zaman jahiliyah, Abu Hurairah ini bernama Abdus Syamsi bin Syakir. Dia hanyalah seorang pengembala kambing dari keluarga Busra bin Ghazwah. Mereka ini adalah pemuka dari kabilah Bani Daus di negeri Yaman. Pada tahun ke-11 kenabian Rasulullah, salah seorang pemuka Bani Daus yaitu Taufail bin Amr ad-Dausi melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Ini dilakukan sebagai salah satu ritual ibadah pada zaman jahiliyah. Di saat itulah Taufail ini bertemu dengan Rasulullah. Padahal kaum Quraisy ini sudah sering sekali mengingatkan Taufail supaya jangan sampai dia ini bertemu dengan Rasulullah. Tapi karena terlalu sering dibilangin, malah ngebuat dia makin penasaran nih, pengen ketemu dengan Rasulullah. Dan akhirnya Taufail ini pun bertemu dengan Rasulullah dan memeluk agama Islam. Sepulangnya ke Yaman, dia pun mendakwakan agama Islam kepada umatnya. Pada waktu itu, hanya segelintir orang yang mau mendengarkannya. Termasuklah salah satunya adalah Abu Hurairah. Pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah itu bermaksud untuk menyerang kaum Yahudi di Khaybar. Dan berita ini juga sampai ke Yaman. Taufail bin Amr pun mengajak kaum muslimin dari kabilahnya untuk berhijrah ke Madinah untuk mengikuti Rasulullah. Walaupun mereka ini dalam keadaan miskin dan gak punya harta yang mencukupi. Abu Hurairah pun ikut berhijrah. Disinilah awal mula ceritanya. Sesampainya di Khaybar, Abu Hurairah pun bertemu dengan Rasulullah dan segera bergabung dengan pasukan yang lainnya. Waktu pertama kali bertemu dengan Rasulullah pun menanyakan, siapa namamu? Abdus Syamsi, wahai Rasulullah. Abdus Syamsi ini artinya adalah hamba atau budak matahari. Rasulullah gak terlalu suka dengan nama itu. Makanya Rasulullah pun berkata, bukankah kamu adalah Abdurrahman? Maksud Abdurrahman di sini adalah artinya hamba Allah. Dengan hati yang senang, Abu Hurairah pun menjawab, iya Rasulullah, aku adalah Abdurrahman. Sejak itulah namanya berganti menjadi Abdurrahman bin Syakir, sesuai dengan nama pemberian Rasulullah. Kalau memang namanya Abdurrahman, terus kenapa dia dipanggil dengan Abu Hurairah? Mau tahu teman-teman? Begini ceritanya teman-teman. Jadi setelah mendengarkan pelajaran tentang kasih sayang ke sesama makhluk hidup dari Rasulullah, satu hari Abu Hurairah ini pun menemukan anak kucing di jalanan yang bahasa Arabnya adalah Hurairah. Sejak saat itulah dia rawat kucing itu untuk mempraktekkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemana-mana pun anak kucing ini dibawanya dan dimasukkannya ke dalam lengan jubahnya. Pada masa itu pakaian orang Arab ini lengannya lebar-lebar sampai-sampai bisa menyimpan anak kucing di dalamnya. Rasulullah pun mengetahui hal tersebut. Sampai Rasulullah pun mengatakan, Anta Abu Hurairah, Anta Abu Hurairah, kamu adalah bapaknya anak kucing. Karena Abu Hurairah ini betul-betul sayang sama anak kucing itu, seperti seorang bapak ke anaknya sendiri. Nah, dari situlah Abdurrahman ini dikenal sebagai Abu Hurairah. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Sepulangnya dari perang di Khaybar, Abu Hurairah dan muhajirin miskin lainnya yang gak punya tempat tinggal diperintahkan oleh Rasulullah untuk tinggal di serambi masjid yang dikenal sebagai Ahlus Sufa, menjadi tetangganya Rasulullah. Mereka berjumlah sebanyak 70 orang. Dalam riwayat lain disebutkan jumlah mereka adalah 40 orang. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat miskin. Mereka hanya makan dari pemberian Rasulullah dan sahabat-sahabat lain yang lebih beruntung nasibnya.
sehingga mereka sering kali melihat mukjizat Rasulullah. Pernah mereka diberikan sepanci daging atau setangkup kurma atau sedikit makanan lainnya. Tapi dengan kebesaran Allah dan mukjizat Rasulullah, makanan yang sedikit itu pun cukup untuk semuanya, baik itu untuk keluarga Rasulullah dan penghuni Ahlus Suffah. Nah, teman-teman, ada nih kisah lucu Abu Hurairah pada saat kelaparan. Tapi akhirnya dia bisa menyaksikan sendiri mukjizat Rasulullah. Abu Hurairah ini kan tinggal bersama Ahlus Suffah dan dia ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pemimpinnya. Satu hari Abu Hurairah ini merasa sangat lapar. Dia udah coba nahan laparnya, udah tidur telungkup tapi masih juga lapar. Terus dia ambil batu dan dia ikat kencang di perutnya, tapi dia masih juga kelaparan. Akhirnya karena udah gak tahan lagi, dia pun mencoba mendatangi para sahabatnya yang lain. Ya kali-kali aja ada yang nawari dia makan. Pertama dia datangi Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar sedang berada di depan rumahnya. Tapi Abu Hurairah ini malu kalau langsung datang terus ucuk-ucuk minta makanan. Dia pun datang seolah-olah mau menanyakan sesuatu. Abu Hurairah pun bertanya tentang ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lalu dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar dengan panjang lebar. Abu Hurairah pun makinlah kelaparan, tapi dia belum juga ditawari makan sama Abu Bakar. Abu Bakar ini kan gak tahu kalau sebenarnya Abu Hurairah ini kelaparan. Sayyidina Abu Bakar malah tanya lagi, apa ada lagi pertanyaan? Gak ada, kata Abu Hurairah. Soalnya dia takut ntar kepanjangan lagi jawabannya. Akhirnya Abu Hurairah pun pergi. Kali ini dia pergi ke rumah Sayyidina Umar. Dan lagi-lagi dia pura-pura bertanya tentang sesuatu. Kali ini yang dia tanyakan adalah tentang urusan fikih. Dan dijawab dengan detail oleh Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar pun bertanya lagi, apa ada lagi pertanyaanmu? Abu Hurairah pun segera menjawab, tidak ya Umar, karena emang dia tuh gak pengen nanya apa-apa. Dia cuma berharap ditawari makanan. Dia terus berkeliling ke rumah-rumah sahabat yang lain, tapi tidak ada satupun yang menawarkannya makanan. Ternyata dari depan rumah Rasulullah memperhatikan Abu Hurairah yang terus bolak-balik ke sana ke sini sambil tersenyum. Rasulullah pun kemudian memanggil Abu Hurairah dan berkata, sepertinya kau sedang lapar ya Abu Hurairah? Iya Rasulullah, aku sedang kelaparan, jawab Abu Hurairah. Ya udah, sini datang ke rumah saya. Rasul pun masuk ke dalam rumahnya dan bertanya kepada istrinya, apakah kita punya makanan? Abu Hurairah sedang kelaparan. Istri Rasulullah pun menjawab, ya Rasulullah, barusan ada orang yang mengantarkan susu kepada kita. Nah, ambil, kata Rasulullah. Alhamdulillah dapat makanan, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah, kamu ini kan adalah ketua syufah kan? Panggil seluruh ahlu syufah biar ikut ke bagian minum susu ini. Innalillahi. Niatnya cuma pengen minum sendirian, sesudah kenyang bisa pulang dan selesai. Malah jadi panjang nih ceritanya, pikir Abu Hurairah. Sahabat-sahabat ahlu syufah pun dipanggil semuanya. Dan kalau semuanya minum susu itu, Abu Hurairah mana kebagian lagi. Kasianlah Abu Hurairah ini ya teman-teman. Akhirnya Abu Hurairah pun memanggil ahlu syufah dan semuanya datang ke rumah Rasulullah. Abu Hurairah, kamu jangan minum duluan ya, kasih yang lain dulu, kata Rasulullah. Jadi tugas Abu Hurairah ini membagikan susu itu kepada yang lainnya. Dia yang lapar, tapi dia cuma bisa ngeliatin aja. Ketika semua sudah selesai minum susu, Rasulullah pun meminta Abu Hurairah untuk membawakan sisa susunya kepada Rasulullah, karena Rasulullah juga mau minum susu tersebut. Teman-teman, di sini ada pesan moral yang terselip. Rasulullah tidak malu untuk minum dari bekas sahabat-sahabatnya. Makhluk yang paling agung, paling mulia, gak malu untuk minum dari bekas orang-orang yang gak punya rumah, gak punya keluarga. Lalu Rasulullah pun berkata, Abu Hurairah, sini, duduklah dan minumlah susu ini. Akhirnya kata Abu Hurairah dalam hatinya, minumlah lagi, kata Rasulullah. Padahal wadah susu itu kecil ya teman-teman, tapi isinya tidak habis-habis.
Inilah salah satu mukjizat Rasulullah. Minumlah lagi, kata Rasulullah. Minum lagi, kata Rasulullah. Sampai akhirnya Abu Hurairah ini pun menyerah. Udah ya Rasulullah, udah tidak ada tempat lagi di perut saya. Sudah kenyang ya Rasulullah. Barulah Rasulullah pun mengambil lagi tempat susu tersebut dan meminum sisa susu dari Abu Hurairah. Teman-teman, ada juga mukjizat lain yang disaksikan sendiri oleh Abu Hurairah. Jadi dikisahkan Abu Hurairah ini pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah. Nah, pada waktu itu Abu Hurairah ini membawa bekal, yaitu satu kotak yang berisi kurma. Pada saat beliau dan Rasulullah sedang beristirahat, Abu Hurairah pun mengeluarkan kotak tersebut. Dia niatnya pengen makan kurma itu bersama dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah pun meminta Abu Hurairah untuk mengeluarkan seluruh kurma yang ada di dalam kotak tersebut. Dan Rasulullah pun langsung meniup satu demi satu kurma yang ada di dalam kotak tersebut dan membacakan doa. Sejak saat itu, setiap kali Abu Hurairah ini lapar, dia akan memakan kurma yang ada di kotak tersebut. Tapi meskipun dimakan berkali-kali, kurma-kurma yang ada di dalam kotak tersebut tidak pernah habis. Sayangnya pada saat Utsman bin Affan wafat, Abu Hurairah ini tertimpa musibah. Rumahnya habis terbakar dan perampok menjarahi rumahnya dan mengambil barang-barang Abu Hurairah, termasuklah kotak kurma yang telah didoakan oleh Rasulullah. Teman-teman, Abu Hurairah ini adalah buta huruf dan hanyalah seorang pengembala kambing yang mungkin di dalam pandangan manusia derajatnya rendah. Tapi kalau Allah sudah berkehendak untuk menaikkan derajat seseorang, apapun bisa terjadi. Allah menganugerahi otak yang sangat cerdas kepada Abu Hurairah. Dia mempunyai kemampuan menghafal yang tidak ada bandingnya jika dibandingkan dengan para sahabat yang lainnya. Dengan karunia ini, akhirnya beliau menjadi seseorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Kemampuannya ini pun didukung dengan berkah yang didapatkannya dari Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda di depan para sahabat, "Siapa yang membentangkan surbannya di depanku hingga selesai pembicaraanku, kemudian meraihnya atau menangkupnya ke dirinya," mungkin dalam bahasa kita artinya menyelimuti kain surban itu ke badannya, maka dia tidak akan terlupa akan sesuatu apapun yang didengarnya dari diriku. Mendengar hal ini, Abu Hurairah pun langsung membentangkan surbannya di depan Rasulullah, mendahului sahabat-sahabat yang lain. Setelah Rasulullah selesai berbicara dalam kajian tersebut, Abu Hurairah saat itu juga langsung menangkupkan kain surban itu ke tubuhnya. Nah, pernah juga pada satu hari Abu Hurairah bersama dua orang sahabatnya yang lain sedang berzikir dan berdoa. Tiba-tiba Rasulullah pun datang. Mereka pun langsung berhenti karena tidak enak hati. "Lanjutkanlah doa kalian," kata Rasulullah. Salah seorang sahabat pun mulai melanjutkan doanya. Selesai dia berdoa, Rasulullah mengaminkannya. Sahabat yang satunya pun gantian berdoa dan Rasulullah juga mengaminkannya. Nah, giliran Abu Hurairah yang berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu apa yang dimohonkan oleh dua sahabatku, dan aku juga memohon kepadamu, karuniakanlah kepadaku ilmu yang tidak akan dapat aku lupakan." Rasulullah pun tersenyum dan mengaminkannya. Setelah kejadian itu, dia tidak pernah lupa apapun yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Dia pernah mengatakan tentang kemampuannya ini. Tapi bukan bermaksud untuk menyombongkan diri ya teman-teman. Tidak ada sahabat Rasulullah yang lebih hafal daripada aku akan hadis-hadis beliau, kecuali Abdullah bin Amr bin Ash, karena dia mendengarkan dan menulisnya. Sedangkan aku mendengar dan menghafalkannya. Banyak sahabat-sahabat yang bertanya-tanya, kok bisa ya Abu Hurairah ini tahu banyak tentang hadis-hadis Rasulullah? Sedangkan dia bukan termasuk sahabat yang memeluk Islam dan bergabung langsung dengan Rasulullah sejak awal kenabian Rasulullah. Sebenarnya jawabannya gampang ya teman-teman. Nah, jadi sebelum memeluk agama Islam, Abu Hurairah ini adalah penyembah api. Terus dia nggak puas, dia pun masuk ke agama Kristen. Dan belum puas juga, dan akhirnya dia jatuh cinta kepada agama Islam. Dia ngerasa tertinggal jauh dari sahabat-sahabatnya yang lain
yang udah duluan memeluk agama Islam. Walaupun hanya 3 tahun dia hidup bersama Rasulullah sebelum akhirnya Rasulullah dipanggil oleh Allah, tapi dia selalu bersama Rasulullah. Kecuali pada saat Rasulullah sedang bersama istri-istrinya. Dia tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Dia itu nggak punya usaha yang harus dijalankannya seperti kebanyakan kaum muhajirin. Dan dia juga nggak punya perkebunan yang harus diurus seperti kebanyakan kaum Ansyar. Nah, pada waktu senggangnya terkadang Rasulullah menceritakan peristiwa-peristiwa sebelum keislamannya. Dan kadang Abu Hurairah sendiri yang bertanya kepada Rasulullah. Jadi dia meluangkan waktunya sepenuhnya untuk mengikuti majelis Rasulullah. Dan uniknya lagi nih teman-teman, kalau sahabat yang lain nunggu Rasulullah di masjid, nah Abu Hurairah ini enggak. Dia menunggu di depan rumah Rasulullah. Setiap tingkah laku Rasulullah diperhatikan dengan baik-baik. Gimana cara Rasul berjalan, gimana caranya menoleh, gimana caranya tersenyum, dan banyak lagi. Makanya hanya dalam waktu 3 tahun dia bisa meriwayatkan hadis yang begitu banyak jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Pernah nih, tanpa sepengetahuan Abu Hurairah, Khalifah Muawiyah ngetes kemampuan hafalannya. Abu Hurairah pun dipanggil menghadap, terus diminta untuk menyebutkan semua hadis yang dia dengar dari Rasulullah. Diam-diam Muawiyah menyiapkan beberapa penulis di tempat-tempat tersembunyi untuk mencatat semua hadis yang disampaikan Abu Hurairah secara berurutan. Kemudian setahun setelah itu Abu Hurairah pun dipanggil kembali oleh Khalifah Muawiyah dan disuruh kembali untuk menyebutkan hadis-hadis tersebut. Diam-diam Muawiyah memerintahkan pencatat untuk mengecek kebenaran hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah pulang, para pencatat mengatakan kepada Muawiyah kalau semua yang disampaikan oleh Abu Hurairah 100% sama persis dengan apa yang disebutkannya 1 tahun yang lalu, termasuk urutan-urutannya. Bahkan tidak ada satu huruf pun yang terlewatkan ataupun berbeda. Begitu tajamnya ingatan Abu Hurairah. Setelah Rasulullah dipanggil Allah, Abu Hurairah ini kira-kira ngapain ya? Dia lebih banyak mengisi hidupnya dengan ibadah dan berjihad di jalan Allah. Dia tuh mempunyai kantung yang berisi biji kurma yang dia pakai untuk berzikir. Selalu dibawanya kemana-mana. Nah, pada masa Khalifah Umar, Abu Hurairah ini pernah diangkat menjadi amir di Bahrain. Seperti sahabat-sahabat yang lain, gaji atau tunjangan yang dia dapatkan dia pakai untuk menyantuni dan membantu orang yang membutuhkannya. Terus dari mana biaya hidupnya? Kalau gajinya sendiri dia pakai untuk membantu orang lain. Nah, untuk kehidupannya sendiri, Abu Hurairah ini mempunyai kuda yang dia ternakan dan ternyata berkembang sangat pesat. Makanya beliau menjadi lumayan kaya jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya. Dan banyak juga orang yang belajar hadis darinya. Jadi dia sering sekali mendapatkan banyak hadiah sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan untuknya. Teman-teman, saat ini kan sering ya kita dengar kalau ada pejabat yang kena audit karena jumlah hartanya tidak sebanding dengan gaji yang diperolehnya. Nah, ternyata di zaman Rasulullah sudah ada audit. Jadi waktu itu Sayyidina Umar dengar kalau Abu Hurairah ini punya kekayaan yang melebihi gajinya. Umar pun langsung memanggil Abu Hurairah ke Madinah untuk mempertanggungjawabkan dari mana dia mendapatkan harta yang begitu banyak. Sedangkan gajinya tidak seberapa. Abu Hurairah ini pun langsung menghadap Sayyidina Umar. Wahai musuh Allah dan musuh kitabnya, apakah engkau telah mencuri harta Allah? Karena tahu betul watak dan karakter Sayyidina Umar seperti apa. Dan Rasulullah juga pernah berkata bahwa Umar adalah kunci atau gemboknya fitnah. Abu Hurairah ini tenang aja. Aku bukan musuh Allah dan kitabnya. Aku hanyalah orang yang memusuhi orang yang menjadi musuh keduanya. Dan aku bukan orang yang mencuri harta Allah. Kalau begitu, dari mana kau dapatkan harta dan kekayaanmu? Tanya Sayyidina Umar.
Abu Hurairah pun mulai menjelaskan dari mana asal harta yang dia peroleh sampai saat ini. Dan itu adalah harta yang halal. Tapi Umar tetap berkata, kembalikan harta itu ke Baitul Mal. Abu Hurairah tenang aja, karena beliau ini adalah didikan Rasulullah yang bersifat zuhud dan tidak cinta duniawi. Sebenarnya bisa aja ya, dia berdebat dengan Umar untuk mempertahankan harta yang dia punya. Karena itu memang harta yang dia dapatkan secara halal. Tapi teman-teman, dia tidak melakukannya. Tanpa banyak tanya dan protes, dia serahkan hartanya kepada Sayyidina Umar dan selesai. Tapi setelah itu dia pun mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin Umar." Udah gitu aja. Selang beberapa waktu kemudian, Sayyidina Umar ini mau mengangkat Abu Hurairah untuk menjadi amir di salah satu daerah lainnya. Tapi dengan meminta maaf, Abu Hurairah pun menolaknya. Sayyidina Umar kan penasaran ya, kenapa Abu Hurairah sampai tidak mau, alasannya apa? Kemudian jawaban Abu Hurairah pada waktu itu adalah agar kehormatanku tidak tercela, hartaku tidak dirampas, dan punggungku tidak dipukul, dan aku takut menghukum tanpa ilmu dan bicara tanpa belas kasih. Kata-katanya ini seakan-akan memberikan nasihat kepada Sayyidina Umar. Mendengar hal itu, Sayyidina Umar pun tidak berkutik dan dia tidak memaksa seperti biasanya. Pada masa kekhalifahan selanjutnya, Abu Hurairah ini selalu mendapatkan penghargaan yang tinggi karena kedekatannya bersama Rasulullah dan periwayatan hadis-hadis beliau. Jadi saat itu secara materi, Abu Hurairah ini hidupnya tidak pernah kekurangan. Tidak seperti saat dia kecil atau saat dia berada di Ahlus Sufa. Tapi walaupun begitu, dia tetap bersifat zuhud dan hidupnya sederhana, seperti yang selalu diajarkan oleh Rasulullah. Nah, pernah nih satu hari pada zamannya Khalifah Muawiyah, Abu Hurairah mendapatkan kiriman uang 1000 dinar dari Marwan bin Mahakam. Tapi besoknya utusan Marwan datang untuk kasih tahu kalau ternyata Marwan ini salah kirim. Abu Hurairah pun kaget. Uangnya sudah saya habiskan dan dibelanjakan di jalan Allah. 1 dinar pun tidak ada yang bermalam di rumahku. Kalau nanti hakku dari Baitul Mal keluar, ambillah sebagai gantinya. Jadi dia benar-benar suka berbagi di jalan Allah. Dia tidak cinta duniawi. Abu Hurairah wafat pada tahun 59 Hijriah pada saat dia berusia 78 tahun. Pada waktu menjelang wafatnya, Abu Hurairah kelihatan begitu sedih dan terus menangis. Nah, para sahabat dan orang-orang pun banyak yang bertanya-tanya, kenapa Abu Hurairah sangat terlihat begitu sedih. Aku menangis bukan karena akan berpisah dengan dunia ini. Aku menangis karena jalanku masih panjang dan perbekalanku masih sangat sedikit. Dan aku berada di persimpangan jalan menuju ke neraka atau ke surga. Dan aku tidak tahu di jalan mana aku akan berada. Ya Allah, sesungguhnya aku telah rindu bertemu denganmu. Semoga demikian juga engkau. Tidak lama kemudian, Abu Hurairah pun meninggal dunia. Dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, di antara makam sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Nah teman-teman, itu tadi kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Semoga kisah ini bermanfaat dan memberikan pelajaran untuk kita semua. Sekian dulu cerita dari aku. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya ya, biar kalian selalu update kalau aku upload cerita baru lagi. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.